Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Karena dalam kehidupan ini kita memang harus punya kepastian. Karena keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan kita berjanji Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, tidak pernah akan mengecewakan kita, dan tidak akan pernah mempermalukan kita. Haleluya. Mungkin saudara berkata, pendeta sedang ada di mana itu? Saya baca dulu. Ya kan? Sumaru Endo. Mungkin sudah berkata di Jepang kah? DP nama rupa-rupa Jepang, saudara-saudara, Sumaru Endo. Tetapi saya sedang ada di Tondano, saudara-saudara, di sebuah kabupaten yang bernama Minahasa, saudara-saudara. Dulu namanya Minahasa Induk karena dari sini kemudian lahir Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan beberapa kabupaten lainnya, Minahasa Tenggara. Ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di belakang saya persis ada sebuah danau yang luasnya 42 km,78 ya kan? Jadi hampir 43 km. Satu danau yang sangat cantik, dan danau ini dikelilingi oleh beberapa gunung, saudara-saudara. Dan salah satu gunungnya adalah Gunung Kaweng. Kenapa namanya Gunung Kaweng? Karena ada cerita sejarah. Ini cuma cerita, saudara-saudara, ini cuma cerita masyarakat. Katanya begini, ada dua orang pemuda dan pemudi yang mau menikah, mau kawin, ya kan? Tetapi kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya. Lalu kemudian mereka lari, saudara. Mereka melarikan diri dari keluarga. Lalu kemudian dikutuk oleh orang tua mereka. Lalu kemudian gunung ini pecah dan kemudian jadilah Danau Tondano. Dan itu sebabnya nama gunungnya satu di sebelah sini, satu di sebelah sana, pecah, saudara. Dan makanya disebut Gunung Kaweng, saudara. Aneh-aneh saja, saudara. Tapi lepas dari apapun, betul, Danau Tondano adalah danau yang sangat cantik, saudara. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya boleh ada di wilayah Sulawesi Utara ini, khususnya untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani. Dan sebuah kebanggaan buat saya melihat antusias dari jemaat Tuhan yang ada di sini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, dari perjalanan saya ke kota-kota yang ada di seluruh Indonesia, bahkan kadang-kali beberapa daerah wilayah di luar negeri, saya pelajari bagaimana berlaku firman Tuhan, bahwa di akhir zaman orang lapar dan haus bukan sekedar karena makanan minuman, tapi orang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan Alkitab bilang, berbahagialah orang yang lapar, dia akan dikenyangkan. Lapar di sini bukan hanya bicara tentang nasi dan makanan, karena Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Buat saya adalah sukacita dan kebanggaan sendiri boleh ada di Tondano ini, khususnya di Kabupaten Minahasa, di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, saudara. Dan saya percaya betul anugerah dan kasih Tuhan akan nyata di tengah-tengah kita. Nah, hari ini secara khusus saya mau share tentang bagaimana hidup kita harus latihan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihlah dirimu beribadah. Tahukah saudara, untuk bisa jadi sabar perlu latihan. Untuk menjadi suami yang baik perlu latihan. Untuk jadi orang yang bisa menguasai diri perlu latihan. Kadang-kadang ada banyak orang, ya karakter kita beda sih pendeta, dia mungkin bisa sabar, kalau saya nggak bisa tuh pendeta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, orang-orang sabar bukan jadi sebagaimana dirinya sendiri, tetapi orang-orang sabar melewati latihan. Orang-orang yang bisa beriman, orang-orang yang bisa berserah, orang-orang yang bisa mengandalkan Tuhan, pasti pernah juga menghadapi tantangan-tantangan, pasti juga pernah menghadapi kekecewaan-kekecewaan, tetapi dia melatih dirinya untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, melatih dirinya untuk hidup sesuai firman Tuhan, melatih dirinya untuk mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini sudah berkata, aduh saya gampang emosi pendeta, atau mungkin sudah berkata, kenapa ya pendeta saya gampang sekali jatuh dalam roh perjinahan, atau mungkin sudah berkata, pendeta saya ini seorang banci loh pendeta, saya seorang lesbian loh pendeta, saya seorang homoseks loh pendeta, saya pengen lepas dari ini, tapi saya nggak tahu bagaimana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk bisa terlepas dari segala ikatan, kita harus melatih diri kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas Alkitab berkata, barang siapa yang dapat menguasai diri, dia akan menjadi tenang. Dan kalau dia menguasai diri dan dia tenang, dia dapat berdoa. Dan kalau dia menguasai diri tenang dan dapat berdoa, maka dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. 1 Timotius 4 ayat 6-8. 1 Timotius 4 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita,
Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada hal yang harus kita ingat. Apa yang harus kita ingat? Kebaikan Tuhan. Apa yang harus kita ingat? Korban Kristus di atas kayu salib. Apa yang harus kita ingat? Kita harus ingat mujizat Tuhan. Apa yang harus kita ingat? Penyertaan Tuhan. Apa yang harus kita ingat? Bahwa kita tadinya orang berdosa yang sudah diampuni, disucikan. Karena kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita tidak akan kompromi dengan dosa. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita akan kuat. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita tidak gampang menyerah. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk dilatih untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Amin. Artinya apa? Kalau kita pikirannya dibiarkan liar, yang kita ingat omongan-omongan orang yang menyakitkan, yang kita ingat cuma hal-hal yang mengecewakan, yang kita ingat hanya kenikmatan dan kesenangan dosa, yang kita ingat hanya kegagalan dan kejatuhan kita, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita nggak akan jadi pelayan Tuhan yang baik. Kita mungkin tetap bisa jadi orang Kristen, tapi kita nggak bisa jadi pelayan Tuhan yang baik. Kata Alkitab, pelayan Kristus yang baik, pelayan Kristus Yesus yang terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita jadi pelayan-pelayan Kristus yang bukan hanya baik, tetapi juga terdidik. Nah, kadang-kadang mungkin kita kelihatan baik, tapi tidak terlatih, tidak terdidik. Ayat 7 bilang, kali itu jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah, latihlah dirimu setia, latihlah dirimu berserah, latihlah dirimu untuk taat, latihlah dirimu untuk bijaksana, latihlah dirimu untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan terus dalam terang dan firman Tuhan. Haleluya. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu, haleluya, berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti ibadah, kata Alkitab, latihan. Latihan untuk mendengar firman Tuhan dan taat. Latihan untuk mendengar firman Tuhan dan bersyukur. Latihan untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan setiap firman Tuhan. Latihan untuk mendengar firman Tuhan dan meninggalkan pola hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, latihlah dirimu beribadah, karena latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya kalau kita mau beribadah, kita mau melatih diri kita mau melatih iman kita mau melatih kepekaan kita mau melatih kesungguhan kita mau melatih ketaatan kita kepada Tuhan, itu berguna dalam segala hal. Nah, makanya dalam hidup ini saya simpulkan begini, tidak ada hasil yang memuaskan tanpa satu pengorbanan, dua perjuangan, dan yang ketiga persiapan diri. Betul engkau berdoa, haleluya. Betul engkau cinta Tuhan, haleluya. Tapi tegas saya nyatakan hari ini, tidak ada hasil yang memuaskan apapun. Dalam rumah tangga, dalam masa muda, dalam kehidupan, dalam karir, dalam keuangan. Tidak ada hasil yang memuaskan tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, dan tanpa persiapan diri. Ada banyak orang bilang, saya udah berdoa pendeta, tapi kenapa rumah tangga saya nggak bahagia? Saya sudah berdoa pendeta. Tetapi kenapa saya gagal mendidik anak-anak saya? Saya sudah berdoa pendeta. Tapi kenapa usaha saya, masa muda saya hancur begini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ulangi sekali lagi. Tidak ada hasil yang memuaskan. Betul engkau berdoa? I know. Saya menghargai doa-doa saudara dan saya percaya doa itu berarti dan berguna. Tetapi hanya doa dan tidak berbuat apa-apa, itulah sebuah kebodohan. Karena doa yang benar mendorong kita untuk berkorban, untuk berani berjuang, untuk berani mempersiapkan diri dengan matang. Jadi doa selalu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Karena dalam doa kita mendengar suara Tuhan. Iya kan? Doa bukan cuma saya nyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Tapi dalam doa juga saya berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya dalam doa saya juga ngerti apa yang Tuhan mau. Dalam doa juga saya membuka diri untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada saya. Dalam doa juga saya membiarkan Tuhan melatih saya, mendidik saya, mengajar saya. Karena itu tidak ada hasil memuaskan tanpa satu pengorbanan. Dua, tanpa perjuangan. Tiga, tanpa persiapan diri. Nah, ketiga hal ini, pengorbanan, perjuangan, persiapan diri, saya simpulkan dalam satu kata, training. Latihan. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang berdoa misalnya begini, Tuhan berikan saya kesabaran. Dia harus dilatih oleh Tuhan. Dia harus ditrain oleh Tuhan. Dia harus dididik oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa sabar. Makanya kadang-kadang kita berkata, herannya pendeta, saya berdoa minta sabar, tiba-tiba ada hal-hal yang menyakitkan yang terjadi, hal-hal yang mengecewakan terjadi, bikin saya mau emosi. Nah, itu latihannya. Dan kalau kita siap berkorban, iya kan? Kita siap berjuang, kita mau mempersiapkan diri, maka latihan dan training kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saudaraku, sebagai hamba Allah saya sangat bersuka cita boleh mengajak saudara jalan sampai ke Danau Tondano, danau terbesar yang ada di Sulawesi Utara ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya adalah kebanggaan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan.
Bahwa betul kau mengasihi Tuhan luar biasa. Betul kau cinta Tuhan luar biasa. Betul kau mau jadi pengikut Kristus. Haleluya. Betul kau mau melayani Tuhan. Dahsyat. Tetapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Biarkan diri kita dilatih oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, aku hajar dan kutegur, relakan dirimu dan bertobatlah. Jadi saya ulangi sekali lagi, tidak ada hasil yang memuaskan tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan, tanpa persiapan diri. Kalau kau mau jadi istri yang baik, kalau kau mau jadi suami yang baik, kau harus siap berkorban, kau harus siap berjuang, dan kau harus persiapkan diri dengan betul. Kalau kau ingin jadi anak-anak muda yang sukses, kau ingin jadi pengusaha yang hebat, kau ingin menjadi seorang bagian dari kepemerintahan politik yang baik, engkau harus berani berkorban, harus berani berjuang, dan harus berani mempersiapkan diri. Kalau engkau bekerja di bidang politik, tapi engkau hanya korupsi, engkau hanya mencari keuntungan, engkau hanya mencari kursi dan kedudukan, saya beri nama engkau orang-orang yang berbahaya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Indonesia ini rusak. Kenapa? Karena banyak orang yang mau menyebut dirinya pejabat, banyak orang mau menyebut dirinya pemimpin, tetapi tidak siap berkorban, tidak siap berjuang, tidak siap mempersiapkan diri. Yang dia buat hanya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini saatnya kita siapkan diri untuk berkorban. Ini saatnya kita siapkan diri untuk berjuang. Ini saatnya kita siapkan diri untuk betul-betul mempersiapkan diri secara matang. Sehingga kita berani berkata seperti Yesus, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai yang terjadi. Dan saya simpulkan pengorbanan, perjuangan, dan persiapan diri, inilah bagian dari yang saya sebut training dan latihan. Orang-orang yang mau melatih dirinya untuk makin peka, melatih dirinya untuk makin dewasa, melatih dirinya untuk makin maju, melatih dirinya untuk makin sempurna, dan melatih dirinya untuk makin menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Nah, saya pelajari pelayan Tuhan yang tidak mau dilatih dan tidak mau melatih diri, hanya akan menjadi pelayan Tuhan yang tidak maju-maju. Dan kemudian bukan hanya tidak maju-maju, kemudian akan menjadi benalu-benalu dalam pelayanan. Dan saya menyebutnya a troublemaker. Wow. Karena hidup Kristen harus menjadi berkat. Hidup Kristen harus menjadi saksi Tuhan. Hidup Kristen jangan menjadi batu sandungan. Hidup Kristen jangan jadi a troublemaker. Saya ulangi sekali lagi, pelayan Tuhan yang tidak mau dilatih. Pelayan Tuhan yang tidak mau melatih dirinya. Hanya akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak maju-maju. Dan kemudian menjadi benalu-benalu dalam pelayanan. Menjadi troublemaker, menyusahkan orang dan merugikan orang. Saya berdoa setiap pemirsa dari program Langkah Pasti yang menyaksikan program dari Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara ini. Saya mengajak setiap saudara sekalian, mari jangan jadi benalu-benalu. Jangan jadi troublemaker. Jangan menyusahkan orang, jangan merugikan orang. Tapi mari jadi orang yang menjadi berkat. Nah pertanyaannya, bagaimana saya menjadi berkat? Saya kan juga banyak kekurangan pendeta. Saya juga banyak kelemahan pendeta. Saya kan juga banyak masalah. Tetapi saya mau melatih diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua lahir telanjang, kita semua lahir bodoh, kita semua lahir begitu-begitu, saudara-saudara. Tetapi kemudian apa yang membuat seorang jadi hebat? Karena dia mau melatih dirinya. Ada banyak orang yang lahir dari keluarga miskin, tapi hari ini hebat. Ada banyak orang yang lahir dari keluarga kaya, tapi hari ini nggak jadi apa-apa. Jawabannya sederhana, latihan yang menentukannya. Uang sebanyak apapun, kekayaan sebesar apapun, kalau ujung-ujungnya kita tidak mau melatih diri, kita akan buang percuma dan hidup kita akan sengsara. Tetapi walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi kalau kita mau melatih diri, kita akan jadi hebat dan luar biasa. Haleluya. Nah, pertanyaannya apa latihan-latihan pelayan Tuhan? Satu, latihan untuk selalu positif dalam pikiran, perkataan maupun tindakan-tindakan keseharian. Nah ini dia. Iblis mengintimidasi kita dengan hal-hal negatif. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, positif itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Positif itu harus kita latih. Perkataan kita harus positif. Ada banyak orang yang bilang, saya memang orangnya begini, pendeta, apa yang ada di pikiran saya keluarin aja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu namanya saudara orang yang dipakai setan, saudara. Kenapa? Setan bisa taruh hal-hal yang menakutkan dalam pikiran saudara, hal-hal yang jahat dalam pikiran saudara, lalu saudara katakan. Tidak sedikit orang yang bilang sama suaminya, kamu tuh suami yang bodoh banget sih, kamu tuh lemah banget sih, kamu tuh gak bisa buat apa-apa. Bu, sorry, ibu dipakai setan bu kalau begitu. Pendeta ini tega banget, maksud saya dibilang pakai setan. Mulut saudara nggak berkat, mulut saudara nggak menguatkan, mulut saudara nggak membangkitkan semangat, mulut saudara justru menjatuhkan. Pak, kalau engkau sebentar-bentar bilang, kamu istri yang bodoh, kamu istri yang bawa sial, gara-gara kamu hidup saya menderita. Pak, sorry, engkau dipakai setan, Pak. Saya pindahin channel, jangan Pak. Bapak udah dengar suara ini, makin tambah dipakai setan Pak kalau Bapak pindahin channel. Tahukah saudara? Saya minta maaf kalau kata-kata saya mungkin keras buat setiap saudara, but I love you. Saya mengasihi saudara. Mungkin gak ada orang yang berani ngomong begini, tapi saya akan ngomong apa adanya. I'm a pastor, saya seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan, saya seorang gembala jemaat. Karena itu saya akan ngomong apa saja yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya gak akan ngomong hal-hal yang hanya untuk menyenangkan hati saudara. Saya akan ngomong kebenaran buat setiap saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang pikir, loh saya pendeta, pokoknya apa yang ada pikiran saya ngomong. Gak begitu.
Jangan katakan semua yang kau pikirkan, tetapi pikirkanlah semua yang kau katakan. Karena untuk supaya perkataan kita positif, untuk supaya pikiran kita positif, untuk supaya tindakan keseharian positif, kita harus melatih diri. Nah, apa caranya? Contoh, saya catat di sini. Sebelum berpikir, berkata, dan bertindak. Ya kan, sebelum kita mengeluarkan perkataan, sebelum kita taruh dalam pikiran kita, sebelum kita taruh dalam hati kita, sebelum kita melangkah dalam keputusan kita, tanya sama diri kita sendiri, ini jadi berkat nggak? Kalau omongan saya ini nggak jadi berkat, kalau pikiran ini nggak jadi berkat, kalau tindakan saya nggak jadi berkat, kalau saya simpan di hati ini hanya nyakitin saya, hanya ngecewain saya, hanya buat beban berat, saya harus buang. Karena yang Tuhan mau kita jadi berkat. Karena kita bilang untuk itulah kamu dipanggil, untuk menjadi berkat. Yang kedua, tanyakan dalam diri saudara sendiri, ini berkenan pada Tuhan nggak? Kalau ini nggak berkenan buat Tuhan, buat apa saya simpan di pikiran, buat apa saya simpan di hati, buat apa saya perkatakan, buat apa saya jalani? Mungkin itu menyenangkan saya, itu menguntungkan saya. Tapi kalau tidak berkenan kepada Tuhan, hidup ujung-ujungnya hanya hidup yang pahit, menderita, dan sengsara yang akan saya alami. Yang ketiga, kita sebelum kita berpikir, berkata, bertindak, tanyakan dalam diri kita, ini benar nggak? Kalau nggak benar, kita harus tolak dalam nama Yesus. Selanjutnya, ini membangun nggak? Karena kita bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Berarti Tuhan mau hidup kita menjadi alat Tuhan untuk membangun, untuk menguatkan, untuk menjadi berkat, untuk membawa damai sejahtera. Kalau nggak membangun, jangan taruh dalam pikiran saudara, buang dalam nama Yesus. Kalau nggak membangun, jangan dikatakan. Kalau nggak membangun, jangan simpan di hati. Kalau nggak membangun, jangan langkah dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ini membawa damai nggak? Ya kan? Karena kita bilang berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau ini nggak membawa damai, kita nggak mau disebut anak setan. Kenapa? Anak Tuhan membawa damai. Istri-istri yang merupakan anak Tuhan akan membawa damai. Suami-suami yang merupakan anak Tuhan akan membawa damai. Pemimpin-pemimpin yang merupakan anak Tuhan akan membawa damai. Jadi bagaimana kita melatih supaya pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, sikap kita, perbuatan keseharian kita positif. Ya kan? Mulai dalam pertanyaan, ini jadi berkat nggak? Ini berkenan pada Tuhan nggak? Ini benar nggak? Ini membangun nggak? Dan ini membawa damai nggak? Lalu yang kedua, apa yang harus kita latih? Latihan untuk selalu hidup dalam kasih. Dengan mengampuni, melayani, terbeban dengan jiwa-jiwa, serta melupakan kesalahan dan hal-hal yang menyakitkan. Saya ulangi sekali lagi, latihan kedua, latihan untuk selalu hidup dalam kasih. Iya kan? Karena pada dasarnya kita gampang benci, maki, marah, kecewa, stres, lalu tertekan, lalu simpan kepahitan. Tapi latih untuk selalu hidup dalam kasih. Mengampuni, melayani. Karena kita hidup bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Lalu terbeban dengan jiwa-jiwa, serta melupakan kesalahan dan hal-hal yang menyakitkan. Ngapain sih kita ingat hal-hal yang menyakitkan? Ngapain sih kita ingat kesalahan-kesalahan orang? Dengan mengampuni kita kuat, dengan mengampuni kita menang, dengan mengampuni kita melihat kuasa Tuhan, dengan mengampuni kita makin dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Dengan selalu mengingat, apa sih untungnya dendam? Apa sih untungnya kebencian? Apa sih untungnya menjadi orang-orang egois? Mungkin kita bangga dengan semuanya itu, kita puas dengan semuanya itu. Tetapi ujung-ujungnya kita masuk dalam jebakan setan yang menghancurkan. Lalu ingat, bukankah semuanya hanya menyusahkan diri kita sendiri, serta menyusahkan orang lain di sekitar kita? Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengampuni lebih baik. Berserah pada Tuhan lebih baik. Sabar dan percayakan janji-janji Tuhan, itu lebih baik. Yang ketiga, latihan untuk selalu peka dan intim dengan Tuhan. Ini sangat penting. Kita kadang-kadang gampang sekali dengar suara orang, dengar suara omongan orang, dengar suara-suara sumbang di sekitar kita, dan gampang menggoncangkan kita. Ya pendeta, saya sih tahu Tuhan pasti bela, tapi pendeta masa si ini ngomong begini, pendeta si ini ngomong begini. Omongan orang bikin sakit kepala, saudara. Ada pepatah yang bilang, jangan sampai orang memukul gendang, engkau yang menari. Jangan sampai orang yang bikin berita, engkau yang stres. Karena selalu saya bilang, ya tapi pendeta si ini ngomongin saya begini, pendeta si ini ngomongin saya begini. Selalu saya bilang, kalau orang ngomongin saudara, itu tidak menceritakan siapa saudara, itu menceritakan siapa dirinya sendiri. Alkitab menyebutnya orang seperti itu, orang-orang peleter, saudara. Yang orang sekarang bilang bacot ember, saudara, ya kan. Yang mulutnya soak, saudara. Sebagai hamba Allah, selalu saya bilang, ngapain pusing? Hidup ini cuma dua kok, benar atau salah. Kalau orang ngomong benar, bertobatlah. Kalau orang ngomong salah, ngapain kita pusing? Ngapain kita sakit kepala? Iya kan? Biarin aja dia ngomong, mulut-mulut dia kok. Masa iya kita mesti buat firman tersendiri? Jangan menyebut nama saya dengan sembarangan. Cuma Tuhan yang boleh buat begitu. Kita nggak apa-apa. Orang boleh ngomongin kita, orang boleh buat apa. Saya pegang apa yang Yusuf katakan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi kita harus peka dan intim akan Tuhan. Kita harus peka dan intim akan janji-janji Tuhan. Kita harus peka dan intim akan kehendak Tuhan. Kita harus peka dan intim akan rencana-rencana Tuhan yang besar. Karena Alkitab bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Caranya gimana? Dengan selalu memiliki waktu minimal 1 jam sehari dengan Tuhan. Yesus bilang apa? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Artinya apa? Minimal. Kita bisa bagi 2.
Pagi sebelum kita memulai aktivitas kita setengah jam. Lalu kemudian sebelum kita akhiri, sebelum tidur malam setengah jam kita doa, kita baca Alkitab, kita merenung kebaikan Tuhan. Kalau kita meluangkan waktu 1 jam saja sesuai dengan kalimat Yesus yang ada di Taman Getsemani. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Roh memang penurut tapi daging lemah. Artinya kalau kita nggak berjaga-jaga 1 jam dengan Tuhan, kita gampang sekali terseret. Lalu orang bilang, oh 5 menit juga cukup. Betul. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba saudara hitung. Berapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk buka-buka internet? Berapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk chatting? Berapa banyak waktu yang saudara luangkan untuk medsos? Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk nonton TV? Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk kesenangan-kesenangan saudara? Betul 5 menit untuk Tuhan cukup. Tapi kalau kita bisa memberikan more to God, kalau kita bisa memberikan lebih kepada Tuhan, kenapa kita nggak melakukan saja apa yang Yesus katakan? Berjaga-jaga dan berdoalah 1 jam dengan aku. Sebab apa? Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi bagaimana kita melatih kita supaya peka, supaya intim, supaya makin dekat dengan Tuhan. Karena Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan selalu memilih waktu minimal 1 jam sehari dengan Tuhan. Minimal bisa kita bagi 2. Iya kan? 30 menit pagi setelah bangun kita, the first thing in the morning. Hal pertama yang kita buat yaitu bergaul dengan Tuhan. Makanya Yesaya bilang setiap pagi ia mempertajam telingaku. Sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Dia melatih perkataanku. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dalam doa, pujian, penyembahan, dengan merenungkan firman Tuhan, makin hari kita makin jadi serupa dengan Kristus. Begitupun 30 menit malam sebelum tidur, baca Alkitab, berdoa, menaikkan penyembahan kepada Tuhan. Daud bilang apa? Aku mau membaringkan diri dan tidur. Tetapi aku mau dekat dengan Tuhan. Aku mau mendengar suaranya. Aku mau bergaul dengan dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Daud bukan berarti nggak pernah salah. Tapi waktu dia salah, dia cepat bertobat. Dia cepat berbalik. Kenapa? Orang yang intim dengan Tuhan akan peka dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu dengar-dengar akan Tuhan. Orang dekat sama Tuhan bukan berarti nggak pernah salah. Tapi kalau dia salah, dia bertobat. Kalau dia salah, dia perbaiki. Kalau dia salah, dia bangkit. Kalau dia salah, dia belajar dari kesalahan. Kalau dia salah, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kali. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan. Saya percaya tidak kebetulan saudara sedang menyaksikan program Melangkah Pasti. Dari tanah yang luar biasa ini, dari sebuah danau yang sangat indah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa, khususnya di wilayah Tondano. Karena ini danau ini bernama memang Danau Tondano. Dari kata tau, danau. Tau artinya orang, danau ya danau, saudara-saudara. Jadi orang-orang di danau ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baik juga saya pelajari jika di kemudian waktu kita kosongkan 1 jam tiap hari untuk membaca buku-buku rohani atau artikel-artikel rohani. Lalu di waktu-waktu yang memungkinkan isi dengan mendengar khotbah-khotbah dan puji-pujian. Makin banyak waktu yang kita buang buat Tuhan, makin hidup kita berarti dan luar biasa. Lalu yang keempat saya pelajari, latihan apa yang harus kita miliki? Latih untuk selalu dipimpin roh. Ini penting. Latih untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan Alkitab bilang apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Waktu kita latih diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita berjalan dalam kuasa. Kuasa untuk mengalahkan setan, kuasa untuk mengalahkan penyakit, kuasa untuk melepaskan diri dari segala ikatan kutuk, kuasa untuk berkata tidak pada kenikmatan dosa, dan kuasa untuk taat dan setia pada segala perintah Tuhan, dan kuasa untuk menyalibkan daging dengan segala keinginannya, sehingga kita dapat berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Nah, apa caranya untuk kita melatih selalu dipimpin oleh Roh Kudus? Caranya dengan selalu minta bimbingan Roh Kudus, dengan berdoa, Roh Kudus pimpin jalanku. Setiap kali kita ada keputusan, setiap kali kita ada jalan, setiap kali kita ada bingungan, kita naikkan doa sederhana, Roh Kudus bimbing jalanku, tunjukkan langkah-langkahku. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, minta maka padamu akan diberi. Waktu kita minta bimbingan dan tuntunan Roh Kudus membimbing kita ke jalan yang benar oleh karena namanya. Lalu juga ketika kita harus ada pilihan-pilihan tertentu, mari naikkan doa ini. Tuhan, jika ini kehendak-Mu, bukakan jalanmu. Tapi jika ini bukan kehendak-Mu, tutup jalan ini rapat-rapat. Karena aku tidak berani berjalan di jalan yang Tuhan tidak kehendaki. Saudaraku, Musa pernah naikkan doa ini. Tuhan, aku tidak akan berani berangkat kalau Tuhan tidak menyertai aku. Berarti life is a training. Hidup adalah sebuah latihan. Jangan hidup hanya ikut arus saja. Karena kalau kita hidup ikut arus, kita gampang terseret, hancur dan binasa. Tapi kalau kita mau melatih diri kita, latih untuk beribadah, latih untuk setia, latih untuk taat, latih untuk kuat, latih untuk dekat dengan Tuhan, latih untuk pekakan suara Tuhan, latih untuk senantiasa menjadi semakin dewasa, maka
hidup kita tidak pernah mengecewakan. Hidup kita akan terus naik, hidup kita akan melihat kemuliaan Tuhan, hidup kita akan merasakan berkat, kuasa, dan mujizatnya. Sehingga bukan hanya keselamatan yang kita dapat di sorga, tapi sementara kita hidup, kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia menguasai hati dan pikiran kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor-nomor telepon hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang berdoa buat setiap saudara sekalian. Hubungi dan dengan sukacita kami percaya doa menolong, doa menguatkan, doa menghibur, dan doa menuntun kita pada jalan keluar yang luar biasa. Dan izinkan saya dari tepi Danau Tondano yang ada di Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara untuk berdoa buat setiap saudara sekalian. Kalau saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, dari tepi Danau Tondano ini, hamba ucapkan berkat untuk setiap pemirsa program Melangkah Pasti ini. Ajar kami untuk melatih diri dan siap dilatih untuk Tuhan. Sehingga kami semakin kuat, kami semakin setia, kami semakin positif, kami semakin menjadi berkat, kami semakin membawa damai, dan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat Tuhan kuatkan. Kalau ada yang mulai jauh dari Tuhan, mulai terikat dengan dosa, dilepaskan dalam nama Yesus. Sehingga kami dibimbing dalam jalan Tuhan dan hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang galau, mereka yang hari ini sedang tertekan, dalam nama Yesus bangkitkan. Supaya kami dapat melihat anugerah-Mu turun atas kehidupan kami. Kami dipimpin oleh Roh Kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa sukacitanya hati saya mendapat kesempatan yang begitu berharga ini dari tepi Danau Tondano. Danau terbesar yang ada di Sulawesi Utara. 42,78 km besarnya danau ini. Dan bagian terdalamnya katanya ada yang sampai 100 meter. Dan dari sini saya hanya mau mengingatkan buat saudara, kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk setia. Betul ada tantangan. Tapi dengan melatih diri, kita akan senantiasa kuat. Kita akan senantiasa menang. Kita akan senantiasa jadi berkat. Doa saya menyertai saudara, tetap melangkah dalam kepastian. Karena hanya Yesus, sumber kekuatan dan kemenangan kita. Haleluya.